bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Walau hidup kami sendiri di dunia ini Tuhan, tapi kami tahu pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami dan Engkau selalu menemani kami. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bersabdalah bagi setiap kami siap mendengar dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas sebuah tema, yaitu iman yang rendah hati. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab Roma 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, dengan ayat emas dari Habakuk 2, ayatnya yang ke-4, yang akan kita dengar bersama di dalam perenungan ini. Berikut adalah firman Tuhan dalam Roma 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Salam. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, salah satu godaan yang tampaknya paling masuk akal yang sering kita hadapi di dalam kehidupan kita adalah keinginan untuk memegang kendali penuh atas segala sesuatu. Kita akan merasa aman kalau pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki sudah terjawab, semua risiko sudah dihitung, dan semua langkah dan keputusan kita di masa lalu sudah mulai kelihatan hasilnya. Yang menjadi masalah adalah hal tersebut sangat mudah sekali menyamar sebagai kebijaksanaan. Padahal seringkali merupakan sebuah kesombongan yang tersembunyi. Kita ingin agar Allah mengabulkan permintaan, rencana, dan harapan kita, baru kita bersedia untuk taat. Atau setidaknya ada jaminan, baru kita akan bersedia percaya. Tetapi Nabi Habakuk mengupas akar dari sikap tersebut dengan jelas sekali di dalam Habakuk 2 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, ayat ini memperlihatkan dua tipe manusia. Yang pertama adalah yang sombong, membusungkan dada.
Orang seperti ini sering terlihat sangat religius, rajin berdoa, rajin melayani, tetapi hatinya tidak lurus karena pusatnya adalah dirinya sendiri. Ia menilai Tuhan dari sudut pandang dirinya, lalu ketika ia mendapati hal-hal terjadi tidak sesuai keinginannya, ia mulai mengomel, menuntut, kecewa, dan menuduh Tuhan tidak adil. Yang kedua adalah orang benar. Ia hidup oleh percayanya. Perhatikanlah bahwa hidup oleh iman bukan berarti hidup tanpa pergumulan. Habakuk sendiri bergumul. Ia bertanya menanti jawaban Tuhan. Iman yang hidup bukanlah iman yang benar-benar tidak pernah diguncangkan. Bukan iman yang tidak pernah mempertanyakan berbagai hal yang terkait dengan realita dunia yang ada. Melainkan iman yang menolak untuk menjadi hakim atas Allah. Iman yang dengan rendah hati berkata, "Aku tidak memahami semuanya, tetapi aku mengenal Dia yang berbicara." Jadi perbedaan utamanya bukan terletak pada kehebatan manusia, melainkan kepada kesetiaan Allah yang menjadi sandaran iman. Mungkin kita bertanya, iman kepada siapa? Disinilah Roma 1 menolong kita untuk memiliki dasar yang benar. Paulus mengawali suratnya kepada jemaat di Roma saat itu dan kepada kita saat ini dengan identitas dan Injil, bukan dengan nasihat atau motivasi. Paulus menyampaikan, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Roma 1 ayat 1. Kalimat ini menegaskan bahwa Paulus adalah seorang hamba. Ia tidak memulai dengan glorifikasi diri, melainkan dengan aku adalah hamba, aku adalah milik Tuhan. Iman yang rendah hati selalu lahir dari identitas yang benar. Kita bukan pusat, tetapi Kristuslah pusat. Paulus menyebut Injil itu Injil Allah, dan menegaskan bahwa Injil ini bukan hal baru yang ditemukan manusia. Di dalam Roma 1 ayat 2 dikatakan, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dalam kitab-kitab suci. Artinya, Allah bukan hanya hadir belakangan, tetapi Ia hadir sejak awal. Karya keselamatan bukanlah hasil improvisasi Allah, melainkan rancangan Allah yang setia terhadap janjinya. Injil tidak pertama-tama tentang bagaimana manusia dapat memperbaiki diri, melainkan tentang siapa Yesus Kristus dan apa yang Allah kerjakan melalui Dia. Paulus menyatakan bahwa secara fisik, Yesus berasal dari keturunan Daud. Tetapi dalam naturnya sebagai Allah, Yesus adalah anak Allah yang berkuasa, yang bangkit dari antara orang mati. Roma 1 ayat 3-4. Di sini kita mendapatkan tumpuan iman yang kokoh. Kita tidak menggantungkan hidup kita pada perasaan manusia yang mudah berubah, tetapi kepada Kristus yang nyata dalam sejarah dan benar-benar bangkit mengalahkan maut. Paulus kemudian melanjutkan dalam ayat 6 dan 7. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian ditinggali Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah identitas kita sebagai orang percaya. Dan ketika Tuhan memanggil kita untuk percaya, Ia juga memanggil kita untuk berjalan di dalam kebenaran dan ketaatan. Apa yang Tuhan sampaikan melalui Paulus ditujukan untuk meruntuhkan kesombongan kita. Kita sering merasa, it's my life, my rules. Ini hidup saya aturan saya. Kita merasa bahwa hidup kita adalah milik kita. Sementara firman berkata bahwa kita adalah milik Kristus. Kita sering merasa harus membuktikan diri supaya layak di hadapan orang lain. Sementara firman berkata, kita dikasihi Allah. Identitas ini, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jika disadari dengan benar, maka akan melahirkan kerendahan hati yang benar. Tidak minder, tidak putus asa, tetapi tenang, karena menyadari bahwa hidupnya adalah karena kasih karunia Allah saja. Ketika Habakuk berkata bahwa orang benar hidup oleh iman, kitab Roma menunjukkan isi dari iman itu.
Injil Allah tentang anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita. Iman yang rendah hati tidak menuntut Allah mengikuti skenario kita. Tetapi iman yang rendah hati akan berhenti mengomel, berhenti memaksa Allah, berhenti ingin menjadi pusat, berhenti mencuri kemuliaan Allah. Tetapi menaruh pikiran, rencana, dan langkah hidupnya di bawah firman. Percaya kepada Tuhan dan taat dengan benar. Mari kita renungkan, apakah kita akan hidup di dalam iman percaya kita kepada Tuhan atau iman percaya kita kepada diri kita sendiri? Apakah kita mencari legitimasi dan pengakuan atau acceptance and acceptation dari manusia? Atau mengakui, menerima, dan menjalankan kebenaran serta keputusan Allah? Kadang Tuhan memberi jalan keluar dengan cepat atas pergumulan kita, kadang menuntun kita melalui proses yang panjang. Tetapi bagian kita tetap sama, rendah hati di hadapan Allah, percaya kepada Kristus yang bangkit, dan hidup dalam iman yang benar dan nyata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri, melainkan milik Kristus yang telah memanggil dan menyelamatkan kami oleh kasih karunia-Mu. Seringkali kami ingin memegang kendali atas hidup kami, menuntut kepastian sebelum percaya, dan berharap Engkau mengikuti rencana kami. Tetapi melalui firman-Mu, Engkau menegur kesombongan hati kami, dan memanggil kami untuk hidup oleh iman, bukan oleh pengertian kami sendiri. Ajarlah kami memiliki hati yang lurus di hadapan-Mu, hati yang rendah dan tunduk pada Injil-Mu, sehingga di tengah pergumulan, pertanyaan, dan ketidakpastian hidup ini, kami tetap memandang kepada Kristus, Putra-Mu terkasih, yang bangkit dan berkuasa, yang menjadi dasar iman kami. Bentuklah kami melalui setiap proses kehidupan, melalui pergumulan, penantian, dan ketaatan sehari-hari, agar kami semakin dimurnikan dari keinginan untuk menjadi pusat hidup kami sendiri, dan semakin dibentuk menjadi umat yang mengenal Engkau dengan benar, hidup dalam kerendahan hati, percaya kepada janji-Mu, serta berjalan setia di bawah otoritas firman-Mu. Sehingga hidup kami benar-benar memuliakan Engkau, dan menjadi kesaksian tentang kasih karunia dan kebenaran-Mu dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.